Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan praktikum pengukuran listrik dan elektronika bab 4 ini, kita akan mempelajari tentang voltmeter. Seperti yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya, voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial pada dua titik dalam sebuah rangkaian. Nah, prinsip kerja dari voltmeter ini menggunakan beberapa komponen, diantaranya yaitu galvanometer dan tahanan multiplier. Di mana galvanometer itu merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan simpangan dari sebuah jarum voltmeter yang menggunakan medan elektromagnetik atau medan magnetik, di mana saat sebuah arus itu dialirkan ke dalam sebuah galvanometer, nanti arus tersebut akan menggerakkan sebuah jarum penunjuk dari voltmeter itu sendiri. Baik untuk dari praktikum bab 4 ini, mula-mula kita harus mengerti dari rangkaian kalibrasi terlebih dahulu. Mungkin sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya. Untuk rangkaian kalibrasi kita menggunakan beberapa komponen, diantaranya yaitu power supply, kemudian VU meter, lalu multimeter buat ampere, kemudian di sini ada tambahan R pengali atau R1, dan seperti kemarin ada R potensio seperti ini. Nah, untuk prinsip kerja dari rangkaian kalibrasi ini, pertama saat semua rangkaian sudah dirangkai sesuai BBP, kemudian kita memutar potensio ini sesuai simpangan dari VU, di mana simpangan VU itu harus mencapai 100%. Kemudian diukur arus IDP atau arus defleksi penuh di dalam multimeter itu, dan kemudian power supply-nya itu dimatikan. Gunanya untuk menghitung hambatan. Hambatan yang dihitung adalah hambatan airport, hambatan potensio, dan hambatan dalam atau RM, seperti itu. Mungkin itu untuk prinsip kerja dari rangkaian kalibrasinya. Kemudian bila ditanyakan R1 ini fungsinya untuk apa? R1 ini fungsinya untuk R pengali dari rangkaian ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan di sini di gambar rangkaian percobaan voltmeternya. Nah, di sini ada R pengali 1,5 K. Nah, untuk R pengali ini maksudnya adalah sebagai penentu. Jadi batasnya itu 1,5 K. Jadi di sini ada potensiometer, bisa diputar-putar nanti sesuai hambatan dari ini. Hambatan dari yang range yang kalian inginkan. Misalkan di sini ada 2,5 volt. Nanti hambatan yang dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian itu berapa? Terus di sini kalian menggunakan range 10 volt. Itu hambatan dalamnya seperti apa? Terus range 50 volt, hambatan dalamnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi di sini ada potensio. Nah, di sini VU sebagai penunjuk dari jarum voltmeter tadi. Seperti itu untuk prinsip kerja dari voltmeter ini. Untuk selanjutnya bisa disimak untuk rangkaian percobaannya di sesi selanjutnya. Baik, kita lanjut menuju ke lampiran. Di sini lampiran yang harus kalian cari adalah IDP dan error persennya. Nah, IDP bisa dirumuskan dari V per RM plus Rpot plus R1K. V di sini adalah V sesuai range, misalkan 2,5 ya 2,5, dan RM-nya sesuai dengan data yang sudah didapatkan. Untuk error persennya bisa dirumuskan telak HT min HP per HT kali 100%. Di sini untuk error persen harus kurang dari 20% ya. Kalau misalkan lebih dari 20% berarti ada yang salah dari perhitungan kalian. Seperti itu. Cukup untuk sekian praktikum voltmeter. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita menuju ke
percobaan bab 4. Untuk percobaan bab 4 di sini kita menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu power supply. Power supply di sini digunakan untuk sumber tegangan. Kemudian ada multimeter yang digunakan untuk membaca nilai IDP dan nilai tegangan. Kemudian ada viewmeter, kemudian ada resistor pengalih yaitu sebesar 1 kilo ohm dengan warna coklat, hitam, merah dengan toleransi emas. Kemudian ada air potensio. Nah, kemudian di sini kita menuju ke rangkaian kalibrasi. Untuk rangkaian kalibrasi bisa dilihat di BPP. Baik, untuk rangkaian kalibrasi seperti yang terlihat pada buku petunjuk praktikum, untuk awalannya kita menggunakan sumber dari power supply. Menuju ke multimeter yang digunakan untuk mengukur nilai arus defleksi penuh. Kita hubungkan ke positif. Kemudian keluaran dari multimeter negatif kita hubungkan ke viewmeter positif. Viewmeter positif, kemudian keluarannya viewmeter negatif. Menuju ke R pengalih 1 kilo ohm. Oke, keluarannya kita masukkan ke airport yang positif, potensio, kemudian keluaran dari airport kita kembalikan ke sumber yang negatif. Oke, untuk rangkaian kalibrasi seperti ini ya. Kemudian untuk percobaannya kita melakukan beberapa kali beberapa variasi tegangan. Yang pertama yaitu 2,5 volt, kemudian 10 volt, dan yang terakhir 15 volt. Nah, dari ketiga sumber tegangan kalibrasi tersebut kita mengukur tegangan pada sumbernya untuk mengetahui perbedaan nilai tegangan dari rangkaian percobaan. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan sumber 2,5 volt. Kita hidupkan terlebih dahulu power supply-nya. Kita set sampai 2,5 volt. Nah, di sini sudah 2,5 volt ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengkalibrasi viewmeter. Kita putar potensio sampai viewmeter menunjukkan angka 100%. Nah, ini sudah 100%. Kemudian kita baca nilai arus IDP atau arus defleksi penuh. Nah, untuk arus IDP silakan kalian catat sendiri berapa nilai hasil arusnya. Ini saya menggunakan 2,5 skala 2,5. Untuk hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita matikan sumber. Selanjutnya yaitu mengukur tahanan RM. Tahanan RM kita lepaskan dulu. Nah, RM di sini kita ukur menggunakan multimeter digital untuk mempermudah pembacaan. Nah, dapat dilihat nilai RM seperti berikut. Akan kalian catat. Kemudian untuk nilai selanjutnya kita kembalikan lagi ini terlebih dahulu.
yaitu nilai airpot atau tahanan potensium. Untuk airpot pada sumber 2,5 volt bernilai seperti berikut. Silakan kalian catat. Kemudian untuk air pengalinya kan tadi sudah saya beritahu, yaitu 1000 atau 1 ohm. Oke. Setelah mencari beberapa parameter nilai, kemudian kita selanjutnya masuk ke rangkaian percobaannya. Di sini untuk rangkaian percobaannya kita lepas dulu ya untuk nilai IDP-nya, karena digunakan untuk mencari nilai tegangan dari beberapa range. Nah, ini kita langsung hubungkan saja. Nah, untuk yang pertama, percobaan yang pertama yaitu dengan menggunakan skala 0,5 volt. Nah, dari rangkaian pertama tadi, di rangkaian kalibrasi kan kita menggunakan 2,5 volt untuk kalibrasinya. Nah, untuk rangkaian percobaannya kita hanya memutar power supply saja dengan beberapa range tegangan untuk melihat perbedaan nilai tegangan yang dihasilkan dari percobaan ini menggunakan kalibrasi 2,5 volt. Oke, yang pertama kan 2,5 volt tadi untuk rangkaian kalibrasinya. Kemudian kita ukur, ini jangan diubah-ubah lagi ya. Kita ukur nilai tegangannya, langsung di paralelkan saja. Nah, sini terlihat nilai tegangan. Terlihat nilai tegangan seperti itu untuk menggunakan dari multimeter dengan skala 10 ya. Nah, itu 10. Silakan kalian catat dan screenshot. Kemudian untuk simpangan V-meternya dapat dilihat sebagai berikut. Silakan kalian screenshot. Baik, untuk range selanjutnya yaitu menggunakan range 1,5 volt. Kita kecilkan terlebih dahulu hingga mencapai 1,5 volt. Oke. Kemudian kita lihat nilai tegangan yang terukur dari sumber 1,5. Dapat dilihat nilai tegangan yang terukur sebagai berikut dengan skala range tetap ya 10, gunakan 10. Silakan kalian screenshot dan catat nilai tegangannya. Kemudian untuk simpangan V-meternya dapat dilihat sebagai berikut. Silakan kalian access. Untuk yang terakhir yaitu menggunakan skala 0,5 maksud saya. 0,5. Oke, kita lihat nilai tegangannya. Nilai tegangan yang terukur dari sumber 0,5 sebagai berikut. Tetap ya menggunakan range 10. Silakan kalian catat dan screenshot. Kemudian untuk simpangannya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, silakan kalian screenshot. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kalibrasi 10 volt. Nah, di sini kita rubah lagi untuk rangkaiannya. Kita matikan terlebih dahulu power supply-nya. Positif dari power supply kita masukkan ke nilai IDP atau arus defleksi penuh multimeter. Kemudian keluarannya kita sambungkan ke V-meter positif. Nah, untuk
data tegangan yang kedua, nilai kalibrasi yang kedua yaitu menggunakan 10 volt. 10 volt kita atur tegangannya hingga 10 volt. Nah, ini sudah 10 volt. Ini sudah 10 volt. Kemudian kita kalibrasi viewmeter sampai menunjukkan angka 100% ya. Ini sudah 100%. Kemudian kita bisa baca nilai IDP-nya. Untuk nilai IDP-nya dengan menggunakan skala range 2,5 volt 2,5 miliampere didapatkan nilai IDP atau arus defleksi penuh sebagai berikut. Silakan kalian catat sendiri nilainya. Untuk nilai AirPod dan RM, kita matikan dulu sumbernya. Oke, untuk RM atau tahanan dalam dari viewmeter, di sini terukur sebesar sekian. Silakan kalian catat untuk nilai RM atau tahanan dalam dari viewmeter. Kemudian untuk tahanan AirPod yang terukur sebesar sekian. Silakan kalian catat. Oke, selanjutnya yaitu menuju ke rangkaian utama. Ini tetap ya dengan menggunakan air pengali sebesar 1 kOhm. Oke, untuk percobaan pertama kita lepas dulu multimeternya. Jauh kan gitu. Nah, gitu. Kita lepas dulu multimeternya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variasi nilai tegangan. Kita menggunakan 5 variasi nilai tegangan. Yang pertama 10 volt, yang data kalibrasi pertama 10 volt, kemudian 8 volt, 6 volt, 4 volt dan 2 volt. Yang pertama yaitu 10 volt. Didapatkan nilai tegangan yang terukur sebagai berikut. Di situ saya menggunakan skala 50 ya. Oke, untuk viewmeternya seperti ini, silakan kalian SS. Oke, untuk tegangan selanjutnya yaitu 8 volt. Kita ubah dulu sampai menjadi 8 volt. Oke. Didapatkan nilai tegangan yang terukur sebesar sekian dengan menggunakan tetap ya dengan skala 50 volt. Didapatkan nilai tegangan sebesar seperti itu. Silakan kalian SS dan hitung sendiri. Kemudian untuk viewmeter ya, simpangan viewmeter sebagai berikut. Oke, untuk variasi ketiga yaitu 6 volt. Kita ubah terlebih dahulu. 6 volt. Didapatkan nilai tegangan sebesar sekian. Kemudian simpangan viewmeter seperti berikut. Oke, untuk variasi keempat yaitu 4 volt. 4 volt, 6
Nah, didapatkan nilai tegangan seperti berikut. Sini tetap ya kita menggunakan skala 50, range 50. Kemudian untuk simpangan viewmeternya sebagai berikut. Silakan kalian SS. Oke, untuk yang terakhir yaitu 2 volt. Dari range 2 volt kita dapatkan tegangan yang terukur sebesar sekian. Tetap menggunakan 50, skala 50. Oke, untuk simpangan viewmeternya seperti berikut. Oke, kita lanjutkan ke kalibrasi yang ketiga, yaitu dengan menggunakan sumber 15 volt. Kita matikan dulu. Kita hubungkan lagi seperti awal rangkaian kalibrasi. Positif dari power supply masuk ke multimeter, dari multimeter negatif masuk ke viewmeter. Kemudian kita hidupkan. Nah, kita set dengan skala 15 volt. Oke. Ini 15 volt. Kemudian kita lihat di sini viewmeternya kan masih belum terkalibrasi. Kita putar AirPod sampai mencapai 100%. Nah, ini sepertinya sudah 100%. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca nilai arus defleksi penuh. Nah, di sini untuk skalanya tetap menggunakan 2,5. Kemudian untuk hasil dari arus defleksi penuhnya sebesar sekian. Silakan kalian screenshot dan cari nilainya sendiri, hitung sendiri. Baik, cukup. Untuk selanjutnya yaitu mengukur nilai hambatan atau tahanan dari RM dan AirPod. Kita matikan dulu sumbernya. Baik, untuk RM-nya didapatkan nilai tahanan sebesar sekian. Oke. Kita pasang lagi. Kemudian untuk AirPod-nya didapatkan nilai tahanan sebesar sekian. Oke. Nah, dari kalibrasi 15 volt kita untuk percobaannya menggunakan beberapa range tegangan. Di antaranya yaitu 15 volt, 10 volt dan 5 volt. Oke. Ini kita lepas dulu ya. Hubungkan dari positif power supply ke viewmeter. Nah, untuk multimeternya kita gunakan untuk mengukur nilai tegangan. Nah, di sini sudah untuk variasi pertama yaitu 15 volt ya. Langsung saja. Nah, dari sumber 15 volt atau range 15 volt kita dapatkan tegangan sebesar sekian. Dengan menggunakan skala 50 dapatkan tegangan sebesar sekian ya. Silakan kalian SS dan baca sendiri nilainya. Kemudian untuk simpangan viewmeternya sebagai berikut. Oke, untuk data kedua yaitu 10 volt. Kita kecilkan dulu dari sumber. Oke, sudah 10 volt. Dari 10 volt ini
kita dapatkan tegangan sebesar seperti berikut. Tetap ya, skalanya 50. Oke, cukup. Kemudian untuk V-meternya, simpangan V-meter dapat dilihat sebagai berikut. Oke, untuk data yang terakhir yaitu 5 volt. Kita kecilkan dulu sumbernya. Oke, setelah 5 volt kita ukur tegangannya, didapatkan tegangan sebagai berikut. Tapi ya, skalanya 50. Oke, untuk simpangan V-meternya sebagai berikut. Nah, untuk data praktikum bab 4 ini sudah selesai. Silakan untuk gambarnya, silakan kalian screenshot, baca sendiri nilai tegangan maupun hambatan yang telah diukur dan nilai IDP ya. Untuk lampiran atau data praktikumnya dapat ditanyakan pada saat jam praktikum. Baik, cukup sekian untuk praktikum bab 4 ini. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan pada saat praktikum berlangsung. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.